Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam ini tertulis dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan, datang banjir, tiup angin dan melawan rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, karena telah didirikan di atas batu. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku ini, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turun hujan, datang banjir, tiup angin dan melawan rumah itu, lalu rumah itu roboh dan runtuhlah dengan hancur. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, keluarga adalah salah satu fondasi paling penting dalam hidup kita. Keluarga merupakan tempat di mana kita merasakan kasih, dukungan, dan keamanan. Akan tetapi, keluarga yang kokoh tidak hanya bergantung pada struktur fisik, tetapi lebih dari itu, keluarga yang kokoh dibangun di atas fondasi iman yang teguh. Fondasi iman ini adalah Yesus Kristus, yang merupakan batu karang yang kokoh dan tidak pernah bergoyang. Dengan membangun keluarga kita di atas iman dalam Yesus, kita menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan dan pemimpin dalam hidup kita, serta menempatkan firman-Nya sebagai landasan dalam segala hal. Yang pertama, fondasi dalam mendengar dan melakukan firman Tuhan. Keluarga yang kokoh dalam fondasi iman adalah keluarga yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Ini berarti tidak hanya mendengar khotbah atau bacaan Alkitab setiap minggu, tetapi mempraktikkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ketika firman Tuhan menjadi pedoman hidup keluarga, mereka akan mampu mengatasi segala tantangan yang datang, seperti hujan yang turun, dan banjir yang datang melawan rumah yang didirikan di atas batu. Yang kedua, fondasi dalam ketaatan dan kekuatan Roh Kudus. Keluarga yang kokoh dalam fondasi iman adalah keluarga yang hidup dalam ketaatan terhadap Tuhan. Mereka mempercayai bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk mereka dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus untuk membimbing, menguatkan, dan menghibur mereka dalam segala situasi. Ketika tiupan angin badai menghantam, keluarga ini tidak akan goyah, karena fondasi iman mereka telah membantu mereka membangun ketahanan dan keteguhan dalam setiap situasi. Yang ketiga, fondasi dalam kasih dan pengampunan. Keluarga yang kokoh dalam fondasi iman adalah keluarga yang hidup dalam kasih dan pengampunan. Mereka saling mengasihi, saling menghargai, dan siap untuk memberikan maaf ketika ada kesalahan. Fondasi iman ini menciptakan ikatan yang kuat di antara anggota keluarga, dan ketika badai kehidupan datang, kasih dan pengampunan ini akan menjadi fondasi yang kokoh untuk mempertahankan kebersamaan. Saudaraku, bayangkan seorang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak yang berusia belasan tahun. Mereka memiliki rutinitas harian membaca Alkitab, dan berdoa bersama sebelum memulai aktivitas sehari-hari.
Mereka juga secara aktif terlibat dalam kegiatan gereja dan melayani sesama dengan penuh sukacita. Suatu hari, keluarga ini dihadapkan pada ujian besar ketika ibu tiba-tiba jatuh sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Meskipun situasinya sulit, keluarga ini tetap teguh dalam iman dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dalam segala situasi. Mereka terus mengandalkan firman Tuhan dan memperkuat hubungan mereka dengannya melalui doa. Selama proses pemulihan ibu, mereka juga mengalami cobaan lain, seperti masalah keuangan akibat biaya pengobatan yang tinggi. Namun, keluarga ini tidak menjadi putus asa. Mereka bersama-sama mencari solusi, bekerja sama, dan berbagi beban satu sama lain. Kekuatan keluarga ini tidak berasal dari kekayaan materi, tetapi dari fondasi iman mereka dalam Tuhan. Akhirnya, ibu pulih dari penyakitnya dan keluarga ini semakin erat bersatu dalam kasih dan sukacita. Mereka menyadari bahwa selama mengandalkan Yesus sebagai batu karang, keluarga mereka dapat melewati segala badai hidup dengan kokoh, dan berjalan bersama sebagai saksi hidup akan kuasa iman dan kasih Allah. Saudaraku, renungan ini mengajak kita untuk merenungkan tentang pentingnya membangun keluarga yang kokoh dalam fondasi iman. Kita diingatkan bahwa keluarga yang dibangun di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus, akan kokoh menghadapi segala tantangan hidup. Mari kita bertekad untuk mendengar dan melaksanakan firman Tuhan, hidup dalam ketaatan dan kekuatan Roh Kudus, dan saling mengasihi serta mengampuni dalam keluarga kita. Dengan demikian, keluarga kita akan menjadi terang bagi dunia di sekitar kita, menjadi saksi nyata tentang kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.